untuk mengajak ke neraka dia pakai dekingan kekuasaan, kenapa kita mengajak orang ke surga malah sangat penting ada dekingan kekuasaan? Nah, kembali kita, Abu Thalib ini hatinya membenarkan, amalnya pun membuktikan. Maksud amal ini adalah dia gunakan pengaruhnya untuk melindungi Rasul. Tapi satu unsurnya tidak terpenuhi, ikrar. Kan dalam sirah itu kita membaca menangis Rasulullah hebat, memohon agar Abu Thalib bersyahadat. Menangis Rasul, mohon wahai paman, ucapkanlah sekali saja syahadat. Aku nanti yang akan membelamu di hadapan Allah di akhirat. Tapi Abu Thalib tetap tidak berikan. Apalagi situasinya, ada orang yang berikrar lalu dia beramal, tapi hatinya tidak penuh meyakini. Tidak 100% lepas, yang sholat, dia lagi sholat. Cuma yang tidak yakin sholat itu akan menjadi penyelamat. Mengerjakannya dengan beban, tidak bisa menikmati, atau hanya asal-asalan ikut-ikutan, tapi tidak memahami urgensi dan filosofi sholat. Berarti di hatinya masih bermasalah. Ikrar lain. Kok ditanya-tanya tentang syahadat, baginya Pak, ada cerita syahadat ya boleh. Kok perlu diulang-ulang, diulangnya dia syahadat. Kok inya beramal, lahirnya nampak beramal, cuma hatinya masih bermasalah. Ada orang berinfak, tapi dia tak yakin infaknya ini akan melapangkan rezekinya. Dia tak yakin sedekahnya akan membuat dia bertambah kaya. Di malulah kayu awak sedekah. Di malulah kabar tambah nanah dulu sudah jadi berkurang Pak. Tapi dia lakukan Pak. Hati, keyakinannya. Nah, yang lebih banyak lagi bagaimana? Dia berikrar, hatinya meyakini, tapi tidak ada bukti dengan amalan. Hanya lagi bersyahadat. Ditanya iman, hanya lagi iman. Ambo bersyahadat. Kalau keyakinan jangan ragu. Hakul yakin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imamanya baca satunya Bu. Sudah tu cik saya tanya dari solat subuh tadi pagi. Ayo itu nak lu. Apa ada cara dia tu? Tak ada bukti. Dia rezeki dia Allah. Kemudianlah sampai pada titik menjadi muzaki. Apa muzaki? Wajib mengeluarkan zakat. Dia tidak keluarkan. Tidak ada bukti amalannya. Dia mengatakan juga dia beriman. Ini banyak. Tak nampak solatnya. Wallahu a'lam, tak apa kendalanya. Tak nampak puasanya. Hari ini mohon maaf Pak, kan semakin terang-terangan orang memperlihatkan dia tak puasa ya Pak. Kalau dulu kan mesti nyuruh-nyuruh, minum nyuruh-nyuruh, makan nyuruh-nyuruh. Kini kadang dipertontonkan semua orang mau tak puasa. Apa yang menghalangi dia untuk beramal? Banyak. Malah kadang tak lagi je pernah ibu bapa bertanya ketika diskusi-diskusi ringan Pak hari alun je solat lagi kawan amilo leko kata obat ke umur bertambah juga awak nak mundur le do fikirkanlah hidup ikan mati waktu tu tak barang dan tinggal solat ada mengaji lawak pasal takah jadi kawan ku ibu bapa wala lu tibo panggilan lu tibo besok kalau lah tibo panggilan tak perlu disuruh tak perlu disuruh Ambo sedang menunggu panggilan Ambo camenya bu panggilan siapa ya tubuh beko jangan
sekali panggilan tiba malah ikatul maut. Tak jadi berinfak, tak jadi sholat, tak jadi sedekah, tak jadi mengaji. Hanya nunggu panggilan. Nah, kini yang buat yang dulu lah perumpamaan. Kau ibu, Pak, HP, Android, tapi wak sambil HP. Apa syarat HP itu bisa menerima panggilan? Coba wak diskusi. Syarat bisa menerima panggilannya, kecilnya kan panggilan tak tiba dong. Panggilan yang datang. Apa syarat HP itu bisa menerima panggilan? Pertama, ya baterainya kuat. Baterainya masih kokoh, tidak bocor. Kalau HP lah bocor, baterainya berapa? Sang ini saya panggilan masuk mati ya. Alun kadang lewat nada deringnya lah mati. HP kalau bocor baterai. Kalau bocor baterai itu boleh 5 menit dicucuk 100% nya kali lah. Sudah tua pakai serentak habisnya kali. Itulah bocor baterai. Untuk menerima panggilan baterai kue. Yang kedua, untuk menerima panggilan nada dering hidup. Bisa awak tahu panggilan masuk? Nada deringnya kadangan atau supaya awak tahu pula dia getarnya. Kalau di meja ada HP kan bergetar kayu. Anak ketiga ibu, ada paket data, ada pulsa. Iko HP tak bawa pulsa tu naruh panggilan itu ibu, kartu mati. Apa panggilan dah ibu? Yang tampe apa syarat panggilan dah? Tangga ditampe dengan basinyal. Tampe nak basinyal, panggilan apa nak masuk? Aku kasihnya tu Ustaz. Bakawan lah je orang-orang yang sholat, bakawan lah je orang-orang mengaji, hadirlah je orang-orang yang memperhatikan ilmu. Iko bakawan je orang yang tak sholat, di sinyal tak dapat. Bagawa je orang-orang yang jauh dari amalan, tak basinyal. Jadi panggilan itu hanya akan masuk baterai kue, nada dering jogetarnya hidup, kartu hak aktif. Sudah tetangga di tapenan basinya. Baru cerita panggilan masuk. Iko wak di rimbo je pak, tak ada sinyal di situ. Dari itu mencarinya bilo lah panggilan ke rimbo. Nah ini banyak. Syahadatnya ada, imannya katanya juga ada, hatinya ya membenarkan tasdiqu bil qalbi, tapi amalnya enggak nampak. Amalnya enggak kelihatan. Dia satu paket sama kopi susu kayaknya Pak. Kopi susu itu ada isinya Pak. Kopi, susu, air. Malai buat dia susu, buat dia kopi sesedok. Tidak mu siram-siram udah jadinya. Itu tidak bisa diminum dek suami Pak. Atau susu sewa lagi, siram langsung putihnya mani. Atau kopi saja lagi, siram sekali dek pahit datang minum. Ada kopi, ada susu, ada yang ini. Ada syahadat, ada hati yang membenarkan, ada amal yang membuktikan. Nah ini mukminin. Tingkat ketiga adalah muhsinin. Muhsinin ini asal katanya ihsan. Kalau satu orang muhsin, ada orang namanya muhsin kan? Apa artinya muhsin ihsan? Orang yang berbuat kebaikan. Jadi ihsan itu ahsan, berbuat baik. Nah, kalau ada orang yang rajin menolong, suka membantu, melapangkan urusan memudahkan kesulitan awak, itu muhsin ya. Berbuat baik. Motivasinya tentang muhsin ini banyak dalam Al-Quran. Balasan dari orang yang berbuat baik itu adalah kebaikan pula. Di surat Ar-Rahman ada ya, hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. In asantum
li anfusikum wa in asa'tum falaha. Banyak motivasi. Berbuat baiklah, berbuat baik itu untukmu. Dan ahsan, kebaikan itu dia sebenarnya siklus. Siklus. Apa arti siklus? Dikatakan dia menjadi siklus karena suatu ketika dia akan kembali. Itu yang siklus itu. Kembalinya balik. Nah, kalau kaum ibu, mohon maaf ya, kan ada siklus biologisnya. Seperti haid, maaf contoh. Nya kembali. Balik ya. Nah, setelah sekian minggu terjadi balik. Itu siklus. Rantai makanan, nah awak belajar di SD nah. Siklus rantai makanan ya Pak. Ada di bawah mana Pak? Nah, tikus. Itu tikus dimakan deh. Anggap kok ular, ular dimakan deh. Oh, harimau dimakan deh. Elang mati, busuk, bakteri, ulang dia. Nah, itu siklus kan. Terjadi banyak kembali. Nah, berbuat kebaikan dia sebenarnya siklus juga bagi orang yang yakin. Apa maksudnya? Kebaikan itu akan kembali lagi padanya. Nah, itu siklus. Dan tidak mesti dari orang yang dia tolong kembalinya. Awak menolong si A, tidak mesti si A itu pula yang menolong kita setelah itu. Tidak. Si A menolong si B. Si B ini merasa dimudahkan urusannya, terketuk kesadaran hatinya, lalu dia tolong si C. Nanti si C terinspirasi pula, dia mendapatkan manfaat, dia tolong si D. Si D nya tolong si E. Lah kita mari ambil sampai di si M, hanya tolong si A. Itu siklusnya. Kita tidak tahu dari mana kebaikan itu kembali. Ada orang yang ahsan, muhsinnya. Ini tingkat ketiga. Nah, seperti apa ciri orang yang muhsinin ini? Orang muhsinin ini dia tidak pernah menunda-nunda kebaikan. Begitu ada peluang, dia ambil. Menolong orang, nyu bisa, nyu segera. Membantu anak yatim fakir miskin dalam kondisi mampu, kan dikunci dengan kondisi mampu. Kalau tak mampu tentu ada bisa bantu. Maka saya bawa mampu rasa kiado tanah bolai dan awak tahu bantu turang ihsan. Tidak menunda-nunda kebaikan. Coba bertanya ibu bapak, ada peluang kebaikan, awak bisa melakukan, tapi awak tunda-tunda, beko-beko cari dulu. Sudah tu sadar awak ketika awak akan melakukan kebaikan, kiranya lah ada orang lain yang mengharapkan. Menyesal. Kecewa. Apapun kebaikan